Hak angket apakah bisa berujung pemakzulan Bupati Pati? Rabu 13 Agustus 2025, alun-alun Pati tak seperti biasanya. Ratusan ribu warga Pati memadati alun-alun Pati. Tujuannya satu, menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur. Bukan tanpa sebab, tuntutan ini diawali dengan adanya demonstrasi menolak kebijakan Bupati yang menaikkan pajak PBB sebesar 250%, kemudian oleh Bupati Pati ditanggapi secara arogan dengan nada menantang. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 aja suruh ngerahkan, saya tidak gentar, saya tidak akan mengubah keputusan. Tak hanya tuntutan pembatalan kebijakan kenaikan pajak PBB 250%, narasi berkembang sampai kepada tuntutan mundurnya Bupati Pati. Namun, Bupati Pati Sudewo tak bergeming, dia tetap tak mau mundur dari jabatan Bupati Pati. Kericuhan pada aksi 13 Agustus 2025 yang berujung pada banyaknya korban luka, menjadikan DPRD Kabupaten Pati mengambil langkah tegas, yaitu dengan menyetujui penggunaan hak angket. Lantas, apa itu hak angket? Yuk kita simak penjelasan singkatnya. Pembahasan pertama kita bahas soal apa itu hak angket. Sebagaimana dijelaskan, baik dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang MD3, bahwa DPRD Kabupaten merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten. Salah satu fungsi dari DPRD Kabupaten adalah fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten memiliki beberapa hak. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 371 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau biasa disebut MD3 dan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa DPRD Kabupaten mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak angket itu sendiri adalah hak DPRD Kabupaten Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan hak angket ini, nantinya panitia angket yang sudah dibentuk oleh DPRD Kabupaten akan melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan penjabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya. Hasil dari penyelidikan panitia angket ini nantinya akan disampaikan melalui hak menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaian. Pembahasan kedua kita bahas soal mekanisme hak angket. Penggunaan hak angket DPRD Kabupaten tidak bisa serta-merta asal digunakan. Ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh. Berdasarkan ketentuan pasal 381 Undang-Undang MD3 dan pasal 169 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa hak angket DPRD Kabupaten diusulkan oleh 1. Paling sedikit 5 orang anggota DPRD Kabupaten Kota dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang. 2. Paling sedikit 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kota dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan di atas 35 orang. Selanjutnya, usul tersebut menjadi hak angket DPRD Kabupaten Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Kota yang hadir. Dalam hal DPRD Kabupaten Kota menolak usul hak angket, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Setelah hak angket disetujui, DPRD Kabupaten Kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten Kota dengan keputusan DPRD Kabupaten Kota untuk melakukan penyelidikan. Panitia angket kemudian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 383 Undang-Undang MD3 dan pasal 171 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Pihak-pihak yang dipanggil tersebut kemudian wajib memenuhi panggilan DPRD Kabupaten Kota kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD Kabupaten Kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai perundang-undangan. Pembahasan ketiga kita bahas soal hak angket apakah bisa berujung pada pemakzulan atau pemberhentian tidak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui situs KB Kemdikbud.go.id, pemakzulan berasal dari kata dasar makzul yang artinya adalah berhenti memegang jabatan. Pemakzulan itu sendiri diartikan sebagai sebuah proses, cara untuk menurunkan atau memberhentikan seseorang dari tahta atau jabatan yang dipegang. Kemudian terkait dengan pemberhentian seorang kepala daerah, di dalam ketentuan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada sebab seorang kepala daerah berhenti dari jabatannya yang dikarenakan dia diberhentikan. Di dalam ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diberhentikan alasannya adalah sebagai berikut. A. Berakhir masa jabatannya. B. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. C. Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah. D. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. E. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, kecuali huruf C, huruf I, dan huruf J. F. Melakukan perbuatan tercela. G. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah, wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. I. Mendapatkan sanksi pemberhentian. Selanjutnya, untuk bupati yang diberhentikan sebagaimana ketentuan di atas, mekanisme pemberhentiannya diatur di dalam ketentuan pasal 80 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, huruf A, B, D, E, F, G, H, dan atau melakukan perbuatan tercela. 2. Pendapat DPRD diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. 3. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. 4. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melanggar, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. 5. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat 30 hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. 6. Menteri wajib memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota paling lambat 30 hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulannya terkait dengan kasus hak angket DPRD Kabupaten Pati adalah jika nantinya hasil penyelidikan panitia angket ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pasal 76 ayat 1, huruf A, B, D, E, F, G, H Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo. Hal tersebut dapat berujung pada pemberhentian Sudewo sebagai Bupati Pati. Tapi perlu digarisbawahi, bahwa pemberhentian tersebut bukan diputuskan sepihak oleh DPRD Kabupaten Pati, tapi diputuskan oleh Mahkamah Agung setelah memeriksa dan mengadili hasil daripada hak angket DPRD Kabupaten Pati yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Jika nantinya putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo terbukti melanggar, langkah selanjutnya DPRD Kabupaten Pati mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Bupati Pati. Langkah terakhir, Menteri Dalam Negeri wajib memberhentikan Bupati, paling lambat 30 hari sejak Menteri Dalam Negeri menerima usul pemberhentian dari pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Episode baru drama politik di Pati baru saja dimulai, jalan masih panjang dan tentunya penuh lika-liku serta akan banyak diwarnai tarik ulur kepentingan politik. Ingat, dalam realita dunia politik, tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Sekian dulu pembahasan singkat soal pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah.
Jangan lupa like dan subscribe.